Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan mengulas lagi kawan satu partai dari turnamen online Oslo Esport Cup yang merupakan seri ketiga dari Champion Chess Tour 2022. Sama seperti tadi pagi kawan, kita akan mengulas satu partai di hari keempat, dan ini partainya Jan Christoph Duda versus Mamet Yarov kawan. Langsung saja kita ke atas papan. Ini merupakan permainan blitz 5 menit, increment 3 detik kalau tidak salah. Dan ini merupakan game yang kedua dalam permainan blitz ini. Setelah pada game pertama Mamet Yarov dikalahkan oleh Jan Christoph Duda, kali ini Mamet Yarov pegang hitam dan Jan Christoph Duda mengawali dengan pion D4. Kita akan sedikit ngeblitz kawan, karena permainan ini adalah permainan blitz, jadi mungkin tidak seperti biasanya. Saya akan percepat, tidak terlalu banyak analisa di sini. Mungkin nanti pada kesalahan mayor saja yang akan kita berikan langkah-langkah alternatif. Kuda F6, di sini pion C4, selanjutnya pion E6, kuda F3 dan pion D5. Anti Nimzo India Defense kita lihat di atas papan. Kuda C3, pion C6 bertransposisi ke bentuk semi-slav defense. Pion E3, kuda B berkembang ke D7, menteri C2, pion B6 membuka jalan bagi pengembangan gajah terang, dan di sini Jan Christoph Duda membuka diagonal terang bagi gajah terangnya. Dipukul balik menggunakan pion E. Gajah D3 jelas mengincar pion H7, jangan coba-coba kuda di F6 ini menghindar. Gajah B7 rokade oleh Jan Christoph Duda, gajah E7, pion E4 menantang pion pusat kawan agar permainan terbuka di lajur pusat, dan diterima oleh Mamet Yarov. Dipukul balik menggunakan kuda menantang pertukaran kuda. Admin kaget kawan, ada petasan dari anak-anak di tetangga sebelah, dan di sini rokade oleh Mamet Yarov. Kuda pukul kuda F6 skak, dipukul balik menggunakan kuda agar kudanya aktif untuk mengawal petak H7 ini dari ancaman putih di sini kawan, dan gajah G5 mengepin kuda, persiapan pukul, nanti ambil pion yang ada di petak H7 bisa jadi. Pion H6 dimainkan oleh Mamet Yarov, gajah mundur, sekarang pion C5 menantang pertukaran pion pusat atau membuka diagonal terang bagi gajah mengincar kuda di petak F3 ini kawan. Jan Christoph Duda membiarkan gajah pukul kudanya, dia melakukan pertukaran pion terlebih dahulu. Coba pada posisi seperti ini kawan, apabila kuda ini di backup oleh menteri dan membiarkan gajahnya berada pada diagonal ini, apa yang akan dilakukan oleh hitam? Tetap akan bertukar gajah pukul kuda kawan. Setelah dipukul balik, hitam akan mendapatkan pion putih di petak pusat ini, dan hitam akan unggul satu pion. Posisi menteri sudah sangat efektif berada di pusat kawan, nanti tinggal menggeser beteng-betengnya menuju pusat juga. Pada posisi ini Jan Christoph Duda tadi membiarkan gajah pukul kuda, dia melakukan pertukaran pion agar tidak kalah satu pion kawan, dan diterima oleh Mamet Yarov gajah pukul kuda F3, sehingga bangunan pionnya ini bertumpuk kawan di lajur F oleh Jan Christoph Duda, dan di sini pion B pukul pion C5 dari Mamet Yarov yang merupakan langkah kesalahan. Langkah terbaik versi engine adalah menteri ini bergerak ke petak D4 dengan tujuan mengancam gajah, nanti bisa pukul pion menggunakan menteri agar pionnya tidak terpisah-pisah kawan. Seumpama gajah ditarik mundur, menteri akan ambil pion ini, dan jika diterima tantangan pertukaran menteri seperti ini kawan, bangunan pionnya tidak akan rusak dan baik-baik saja. Dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Permainan masih cukup seimbang versi Stockfish. Tapi di sini tadi Mamet Yarov memilih memukul pion putih menggunakan pion B, dan coba lihat pion hitam jadi terpisah-pisah seperti ini kawan. Beteng A bergeser ke D1, lanjut Duda, menteri ke B6 menghindari serangan X-ray tadi kawan dari beteng putih, dan mungkin sedang mengincar pion ini dengan dukungan beteng, nanti bisa jadi dibalas dengan beteng F ke E1 menyerang gajah, gajah ditarik mundur ke D8. Dengan menarik mundur gajah mundur ke baris belakang ini kawan, artinya dia memutus koneksi antara kedua beteng. Inilah yang dilihat oleh Jan Christoph Duda merupakan keuntungan bagi dia. Terlebih dahulu dia menempatkan gajahnya di C4, menjadikan sniper di diagonal terang A2 G8 ini kawan. Dan di sini kuda H5, lanjut Mamet Yarov melakukan kesalahan besar kawan, blunder besar. Dan ini merupakan momen yang menarik kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah berikutnya, langkah mematikan dari Jan Christoph Duda. Seperti biasa, kalau kalian menebak, jangan hanya satu langkah kawan, coba pikirkan minimal 3 langkah yang bisa membuat putih sangat jelas kemenangannya di langkah berikutnya ini kawan.
Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik, langkah mematikan dari putih? Apakah kalian menemukan langkah pengorbanan gajah pukul pion F7 ini? Jika kalian menemukan langkah ini, berarti kalian sudah nonton gamenya tadi malam kawan. Inilah yang dilakukan oleh Jan Christoph Duda, dan pengorbanan ini diterima oleh Raja, bukan dengan beteng. Kenapa dengan beteng kawan? Karena beteng putih bisa meluncur melakukan skak. Jika ditutup dengan beteng, Menteri Putih C4 skak, Raja naik, dan selanjutnya di sini beteng bisa ambil beteng hitam, dan posisi gajah ini kawan kena pin dan kena serangan juga dari beteng satunya. Dengan gajah juga mendapatkan 3 kali tekanan. Jika gajah pukul gajah, ya beteng mendapatkan beteng di peta A8. Disusul langkah menteri bisa melakukan skak di sini, atau bisa melakukan skak di sini nanti kawan. Jika ditutup oleh menteri di sini, beteng bisa melakukan skak di sini dan mendapatkan menteri nantinya. Pada posisi ini tadi, setelah pengorbanan gajah ini kawan diterima menggunakan raja, dan ini memaksa rajanya akan keluar kandang kawan, karena menteri melakukan skak di peta C4. Raja sudah tidak bisa mundur, tidak bisa bergerak ke kiri, ke lajur E, karena di sini ada beteng kawan, ada 2 beteng di lajur E dan di lajur D, memaksa raja ini harus naik ke peta G6. Kalaupun ditutup oleh menteri tadi, ya ancamannya skak mat 1 langkah. Dan ini memaksa raja naik ke baris ke-6 kawan, dan disusul langkah beteng ke peta E6 skak, disikat oleh menteri. Kalau tidak disikat mundur, ya menterinya bisa tewas juga oleh beteng tadi. Dan setelah menteri pukul menteri ini kawan, Mehmet Yarob menyerah di langkah ke-23. Oke, kita mundur ke langkah sebelumnya kawan. Pada posisi seperti ini tadi, Mehmet Yarob melangkah kuda ke peta H5 yang merupakan langkah blunder. Jadi langkah terbaik menurut Stockfish adalah lompat ke peta H7 kawan. Dan sekarang pengorbanan gajah tidak berlaku lagi. Kalau pengorbanan gajah dilakukan sekarang oleh putih skak, maka selanjutnya akan dipukul oleh beteng. Dan jika melakukan skak dengan betengnya lagi di sini kawan, masih bisa ditutup dengan beteng ataupun dengan kuda. Cukup aman posisi beteng berikutnya. Jika ditutup di sini, walaupun ada skak di sini, masih mendapatkan backup oleh kudanya kawan. Itulah yang jadi pembeda. Tapi sekali lagi pada posisi ini tadi kawan, kuda H5 oleh Mehmet Yarob, dan dilancurkan rudal jarak menengah kawan. Gajah pukul pion F7 skak, diambil oleh raja, menteri C4 skak, dan di sini raja ke G6. Jika tadi ditutup oleh menteri, ya skak mat 1 langkah. Di sini raja ke peta G6 dan beteng ke peta E6 skak. Jika tidak diambil kawan, ambil contoh raja ini mundur ke peta H7, maka simpel ya menteri akan tetap tewas. Tapi di sini tadi Mehmet Yarob memutuskan ambil beteng, dipukul balik, dan Mehmet Yarob langsung menyerah di langkah ke-23. Sebuah permainan yang ngeblitz kawan, tidak seperti biasanya yang panjang di atas 15 menit. Sekarang berapa menit kawan? Oke, itulah kawan game dari kedua pemain, dan Jan Christoph Duda memenangkan 2 game blitz, artinya dia tidak mendapatkan skor penuh kawan saat melawan Mehmet Yarob ini. Skor penuhnya adalah 3 poin, tapi jika menang pada permainan blitz, maka hanya mendapatkan 2 poin saja. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di waktu berbuka puasa. Selamat berbuka. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.